Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara sama Aldi Jadong. Kayak dulu Ajadong deh lu deh. Iya, tadinya aja dong, karena Odi Ajala kan. Oke. Kan Odi Ajala pernah kemari juga kan, Cing? Pernah, Nah, Odi, tadinya iya. tuh Odi Ajala sama gue tuh sering, saya tuh sering ini, Cing. Sering Apa? MC bareng, stand up kemana-mana bareng gitu. Oh, sama Odi. Ya, mau Odi Ajala. Jadi, Odi Ajala, Aldi aja dong. Ah, Tapi karena sudah tidak akrab, iya. jadi Udah pecah? ganti jadi Aldi Jadong. Udah pecah sama Odi. Iya bener. Enggak sih, enggak Iya. pecah. Enggak, ya Allah, enggak pecah. Cuma emang kayaknya aja dong agak alay deh. Aldi Iya. aja dong alay gitu. Ah. Ternyata Aldi Jadong juga alay. Berarti Odi alay gitu. Dikit. Iya, iya. Nah, waktu bareng sama itu lu waktu di mana itu? Di waktu masih di Comika. Comika. Jadi dulu sempet kerja di Comika, Oke. yang MC open mic bareng atau acara-acara Comika tuh sering MC bareng. Ah, Jadi Odi Ajalah, jadi gue bikin Aldi aja dong. Aldi Ajadong. Ternyata alay kata orang-orang. Terus ganti jadi Aldi Jadong. Aldi Jadong. Tetap alay. Iya, iya. Ya Odi nggak Odi Jala. Iya. Nama lu tapi Aldi apa? Aslinya tuh Aldi Rizky. Jadi Rivaldi Rizky. Oh. Jadi nama asli itu Rivaldi Rizky Kesaulia. Oh, iya, iya, iya. Cuma di Panggilnya stand up kan kepanjangan. kepanjangan, ya, 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 ya. Lo di Comika sebagai talent? Oh enggak, jadi di Comika dulu tuh sempet nge-handle YouTube-nya Comika gitu. Kadang Comika event, bikin event-event gitu, saya yang bantuin. Waktu itu kan pernah kemari bantuin Iya. juga. Jadi bukan sebagai talent. Bukan, pengennya sih gitu waktu itu. Kok emang di Comika ada persyaratan kalau menjadi talent? Atau siapa aja boleh masuk atau siapa aja boleh direkrut? Waktu itu ngobrol sama Bang Panji sih katanya sebenarnya siapapun komiknya tuh bisa. Cuma mending dia tuh berani nggak setiap tahun satu tahun sekali special show gitu. Udah gitu kayaknya juga minimal harus sadar diri ya udah punya titel apa belum. Ya kan saya sadar diri jadi kayaknya jangan dulu deh. Lah, maksudnya Iya saya kayak di sana kan stand up semua tuh. Maksudnya orang-orang yang titelnya tuh semuanya udah suci gitu. Nah kalau saya mikirnya kayaknya emang kapasitas belum sampai buat Comika dan emang nggak ada tawaran juga. Jadi ya gitu lah sih. ya kerja di situ aja dulu Kerja dah. di situ aja dulu. Iya, iya, iya. Tapi pernah dapat kerjaan dari Comika sebagai talent? Waktu masih kerja di Comika kadang sering gitu. Nah, itu lewat Comika? Lewat Comika. Oh iya sih, cuman statusnya aja enggak. Iya, Cuman kalau betul. ada kerjaan tetap di. Iya kadang dikasih. Oh iya, 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 iya. Sekarang udah cabut dari Comika Iya udah. ke MLI talent. Iya di MLI, talent MLI. Taunya ngurus event juga, sama juga bohong, enggak ya? Sempet jadi ini juga sebenarnya, sempet jadi pegawai dulu saya. Oh. Jadi iya, saya iya. tuh sempet jadi pegawai dulu. Ah. MLI buka lowongan kreatifnya. Oke. Terus saya ngelamar. Terus abis itu jadi awalnya tuh sebenarnya dari 2019-2020 udah sering stand up sama MLI. Oke. Kayak misalnya MLI lagi show di mana gitu di Jakarta, Naked Comedy, mau nggak jadi opener? Ya udah naik gitu terus pandemi hilang kabar. Abis itu MLI buka lowongan kreatif, saya ngedaftar kerja. Abis itu mereka ingat lagi, oh iya ini Aldi pernah sering stand up situ. Abis itu diajakin lah tur Maaf Saya Tertangkapnya Coki, opener. Itu Adriano. Ya Adriano tuh pas setelah udah masuk. Setelah udah masuk. Ya, abis itu diajakin, lu mau nggak jadi talent di MLI? Ya udah saya mau. Oh. Dan ngerasa juga karena warna komedinya Emily sama penontonnya tuh sama saya gitu. Pasarnya tuh sama lah gitu. Iya. Kalau di Comika agak beda memang. Iya, kayaknya agak Bedanya apa sih kalau menurut lo? Kayak menurut saya sih kalau misalnya yang di Comika tuh agak ke arah Alay. enggak. Astagfirullahaladzim, enggak Bang Anjir. Enggak dikit. Iya.
Ya kalau di Comika ya Ajadong gitu ya. Iya. Ya kalau di MLI Jadong lah gitu ya. Kalau warna komedinya sih kayaknya kalau di Comika tuh lebih ke arah yang Bang Panji gitu. Arah-arah agak-agak mirip-mirip Bang Panji meskipun ada yang beda kayak Bang Brata tuh warnanya beda kayak komedinya komedi jahil. Bonar observasinya tinggi. Pokoknya berwarna gitu. Nah, maksudnya kalau secara garis besar di Comika tuh rata-rata bisa buat on air. Oke. Nah, kalau ML itu pasarnya tuh mirip-mirip sama saya, Cin. Buat kayak off air, penonton yang udah yang bener-bener suka stand up gitu. Agak-agak dark gitulah. Gak juga sih. Agak malu sih kalau dibilang dark gitu karena kalau di komik dibilang dark tuh bercandaan. Ih, dark banget sih lu gitu. Ada nggak lucu. Padahal emang caks aja tuh. Dikit-dikit caks tuh. Caks mulu di penonton MLI. Tapi kan pasarnya ada. Maksudnya penikmat komedi yang seperti di MLI ada. Iya. Dan cukup gede juga pasarnya. Iya, benar. Iya, makanya di off air MLI selalu rame. Iya benar, karena emang udah terbentuk kan, mereka udah tahu kalau misalnya MLI kayaknya yang on air tuh nggak cocok gitu, jadi mending off air. Nah saya ngerasa cocok di panggung off airnya MLI. Udah berapa sering? Udah sering sih, kemarin tuh turnya Bang Pras Teguh, saya 10 kota bareng Bang Pras, opener tetap. Oke. Habis itu diajak lagi Bang Adri, mau nggak jadi opener di kota-kota ini. Habis itu mau nggak Bang Coki nanti bulan Januari mau nggak jadi opener gua di 2 kota ini gitu-gitu. Lo nggak mau? Mau. Kan masih butuh penonton. Kayak penonton Pras sama Adri mah beda ya? Iya benar. Tapi di Adri lo lebih dapat? Sebenarnya kayaknya sama-sama aja. Maksudnya bukan sama aja dapatnya kayak gimana ya? Karena saya tuh tipikal yang bisa nyesuaiin gitu. Oke, jadi misalnya, beda materi yang lo bawain di Pras sama di... Beda. Kemarin Bang Pras itu show-nya soal ibu kan. Terus ya udah berarti ngobrol sama dia, mending karena dia bawain materi soal ibu, keluarga, coba observasi tentang keluarga gitu. Oke. Terus sama Adri karena Adri itu tipikal yang sebel sama segala hal di sekitar. Termasuk sama ibu. Ya kan dia ada tuh yang happy broken family. Iya benar. Iya kan kayaknya Pras beda banget gitu kalau ada di situ tuh pasarnya tuh menurut gue ya beda tapi bisa ya Pak ada di situ. Tetap masuk kayaknya. Dan secara nggak langsung juga MLI pasarnya jadi nambah gede setelah ada Bang Pras. Betul. Nambah kayak ke Sumatera gitu. Iya. Kan Bang Pras orangnya kuat banget di Sumatera. Jadi memang lo sesuaiin aja. Iya sesuai. Kalau lo lagi opener si Pras, ya bahannya disesuaikan dengan penontonnya Pras. Iya benar. Kalau sebenarnya lo lebih nyaman di mana mainnya? Kayaknya sih sejauh ini lagi nyamannya ngikutin kayak komedinya Bang Adri gitu. Kayak observasi sekitar terus sebelnya ditebelin gitu. Misalnya kalau lagi sebel sama hal-hal yang ada di sekitar tuh kayak enak aja. Lebih kalau ini ya, lebih ngomongin masalah sosial gitu ya. Pandangan lo tentang masalah fenomena yang ada di sekitar. Iya, fenomena ada. Kalau Pras kan masih ngomongin tentang dirinya. Iya, cerita pribadinya gitu ya. Di tur yang ibu ya. Iya, tur ibu. Mungkin yang lain nanti ini. Cuman lo lebih nyaman memang ngomentarin sesuatu yang terjadi di luar lo. Menurut lo gitu ya. Untuk saat ini ya. Kata saya tahu saya berubah lagi. Iya. Maksudnya untuk saat ini lo lebih seneng materi yang lo ngomentarin sesuatu yang ada di luar lo. Iya benar, tetangga. Adri banget itu. Iya kayaknya arah-arah ke Bang Adri gitu. Dan pasarnya banyak tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah kayaknya ada banyak banget ngeliat Bang Adri kemarin tur final tur LSSA yang di Jakarta itu penontonnya 1.400 orang. Dan bener-bener saya stand up di situ kayak ngerasa ternyata enak nih main gini komentarin sesuatu yang orang juga ngerasain. Iya. Kayak, oh iya bener si ini kayak gini. Oh iya bener kejadian ini tuh kayak gini. Jadi orang relate. Iya. Memang orang nonton stand up pertama memang pengen lucu. Iya. Tapi ada sesuatu yang pengen dicari. Gue pengen denger kisahnya si Pras. Kalau nonton Adri, gue pengen denger komentar dia terhadap sekitar. Iya. Susah dong lo ini banyak banget tabungan materi berarti lo. Iya, kayak mau nggak mau sih kayak
Kadang Tapi sebentar ini ada pesawat. oh iya. Karena ini di Halim. Ya. 4 Halim. bulan. Udah bukan 9. Anak kedua. Anak kedua jadi 4. Bisa kali 9 bulan. Iya. Jadi tabungan materi lu banyak dong, Di. Banyak banget dong ini harusnya. Kayaknya, nah di satu sisi tabungan materi soal bahas diri sendiri tuh banyak banget, Cing. Oke, tapi Bahas sendiri, bahas keluarga tuh banyak. Oke. Nah bahas yang sekitar itu tuh belum nyampe sejam. Oke. Jadi mikir ini udah banyak banget nih materi soal personal, kenapa nggak dibikin show aja gitu. Oke, akhirnya bikin show. Iya akhirnya bikin. Namanya Namanya Mending Mati. kenapa sih itu? Kalau mending mati sih. Wah. Kalau kejadian lo sangat tragis sehingga akhirnya mau kayaknya gue mending mati dah gitu. Emang setragis apa sih hidup lo? Kayaknya bukan soal tulisan Mending Mati itu maksudnya bukan kayaknya gue mending mati deh, bukan. Kayak Bukan. ada momen di mana beberapa kali kayak wah ini berat banget, kayak gue mending mati. Cuma ada hal lain yang tiba-tiba masuk terus belok lagi nggak jadi gitu-gitu, Cing. Emang perjalanannya seperti apa nih? Di bagian yang lo mending mati dah. Pernah apa? Kayak kayak gue tuh kadang mungkin ke beberapa komedian di luar sana juga ngerasain kali. Kayak bener sih kayak kita stand up nih ketawa depan orang banyak. Stand up bikin orang ketawa, kumpul sama komunitas happy. Terus pas pulang gue ngapain ya? Gitu-gitu kayak ini gue melakukan ini buat siapa gitu. Emang lo pulang sendiri? Sendiri kadang sendiri gitu. Iya. Terus background selama waktu gue masih tinggal di Ambon gue ceritain. Jadi kumpulan kisah-kisah yang kayaknya ya kalau misalnya gue ceritain nanti di show tuh mungkin ada beberapa dari mereka akan wah gue kalau gitu sih gue mending mati bener sih gitu. Cerita-cerita. Cuma bukan mengajak mengajak mereka buat mati sih. Enggak, ya? Karena serem juga kalau satu teater mati bareng-bareng ya kan. Begitu nonton lo semuanya sepakat, oh iya kayaknya mending mati. Ayo mari kita bareng-bareng. Serem banget. Iya, tapi itu banyak yang ngerasain ya seorang komedian lah. Saat harus tampil senang, harus tampil tidak ada masalah, harus tampil menertawakan masalah. Iya benar. Begitu sendiri nggak sekuat itu juga ternyata ya. Ada perasaan. Ada, kadang ngerasa kayak semua orang pasti merasa kosong deh. Kayak dulu tuh saya tuh sering banget gitu ngetawain orang-orang yang mental health di Twitter, di Instagram, di mana gitu. Aduh, aku punya mental issue gitu. Terus apaan sih lemah banget gitu. Itu sampai akhirnya merasakan sendiri, wah ternyata emang gokil sih kayak gini gitu. Jadi nggak mau ngetawain orang-orang yang sering ngeluh mental health lagi. Emang lo ngerasain juga sampai tertekan begitu? Kayak beberapa momen ada bisa tertekan kayaknya. Kayak di momen dimana pusingnya tuh pusing banget. Kayak kehilangan, udah nggak ada hal yang bisa bikin kita merasa excited gitu. Bangun pagi ada sesuatu yang akan dikerjakan gitu. Iya gitu. Pernah satu saat lo bangun pagi terus nggak tahu mau ngapain gitu? Kayaknya sering sih itu. Emang karena nganggur itu. Itu bukan karena ini, emang karena nganggur jadi emang bingung. Tapi kayaknya emang kalau misalnya kerja beraktivitas setiap hari kayaknya pikiran-pikiran kosong tuh kayaknya nggak ada deh. Karena nganggur aja kali. Iya. Udah ketemu solusinya harusnya kerja. Iya solusinya ya? berarti kerja. Aduh berarti show-nya batal. Kayaknya bukan mending mati, mending kerja. Mending kerja, gak usah mending mati. Iya. Tapi kan ada satu titik kita nggak punya kerjaan emang. Iya benar. Dan mau ngapa-ngapain juga bingung. Nah waktu lu belum bekerja, lu ngapain sih? Belum nemu sesuatu yang bikin kepikiran kayak wah ini nih pelarian kalau misalnya lagi bosan sama sesuatu gitu. Yeah. Sejauh ini emang belum nemu, Cing. Kadang suka baca buku tapi aduh kayaknya energi gue tuh habis buat baca buku deh gitu. Habis itu udah bosan baca buku terus pindah ke nonton film misalnya. Udah nonton lama-lama bosan sendiri. Aduh kayaknya capek banget nonton film gitu. Olahraga juga aduh kayaknya capek banget olahraga gitu. Kayak selalu capek. Emang mending mati ya. Banyak capeknya ya. Kerja emang udah harus kerja nih. Tapi kerja capek nggak? Wah kalau capek juga udah kacau. Berarti emang udah kacau ya? Iya.
Kayaknya kalau kerja sih ada beberapa yang ya udah jadi rutinitas gitu, Cing. Iya. Kayak misalnya stand up di mana gitu. Tapi secara personal saya kan emang suka banget sama stand up gitu. Iya. Jadi kadang kalau misalnya berapapun bayarannya emang suka aja karena emang pengen nyoba panggung tertentu. Tapi makin kemari sih, ada beberapa momen kayak stand up di tempat ini kayak nggak happy. Jadi ya udah Dibayar gak itu? dibayar, tapi kayak ngerasa kayak kayak gimana sih, kayak kosong aja gitu, nggak ngapain sih ini gitu. Ini kalau nggak dibayar kayaknya gue nggak mau nih stand up di sini gitu. Oke, iya. Udah ada, lo gampang bosenan dong berarti? Sepertinya orangnya gampang bosan sih. Benar gampang bosan sama satu hal. Nah gimana caranya tuh lo? Nah itu kayaknya makanya kadang bingung juga mau ngapain. Iya. Makanya nyari-nyari kesibukan baru terus. Saya pernah belajar skateboard, saking bosan. Belajar skateboard, tiba-tiba sendiri ke Atlantis berenang gitu. Sendiri. Kadang motoran ke Bandung, ke Puncak sendiri. Gabut aja, Cing. Kayak Odi bener, makanya sama. Bisa gitu ya orang ya? Iya. Tapi orang memang beda-beda. Tapi apakah itu memang dari dulu lo? Dari kecil seperti itu ke bawah sampai sekarang atau baru sekarang aja? Ya baru sekarang aja deh. Baru sekarang. Berarti happy lo waktu kecil happy? Enggak juga. Tapi nggak ada bosan-bosannya? Oh, enggak juga, nggak ada bosan-bosannya, Cing. Kayaknya makin saya gede gitu, makin sadar bahwa ternyata emang orangnya bosenan. Dan maksudnya mungkin waktu kecil karena taunya tuh cuma ya udah bikin ini, ngapain ini, diarahin kan. Yeah. Nah kalau gede kita ngarahin diri sendiri tuh justru jadi bingung kali. Nah itu yang kadang dirasain. Dan ini lo omongin di show lo? Iya bakalan diomongin sih, pengalaman hidup lah. Iya. Ini kemana aja sih? Malang, Surabaya, Purwokerto, Bandung, Kediri, sama Jogja. Yang udah ada? Ya, gimana? Yang udah dijalanin? Belum ya? Belum. Tanggal 1 Desember? Enggak, penjualannya mulai tanggal 1 Desember. Oke. Tapi show jalan mulai tanggal 11 Februari. 11 Februari? 11 Februari di Jogja. Loh cukup jauh juga ya persiapannya ya berarti ya? Sebenarnya lebih ke arah jual dari jauh hari biar laku sih. Oh iya. Karena Iya. kayak belum sepede itu buat bikin tiba-tiba orang beli semua, tahu-tahu yang beli cuma satu kan kaget. Iya. Tapi fix ini tempat-tempatnya, secara teknis sudah fix? Iya udah fix. Kemarin tuh sebenarnya bukan tour kan. Oke. Jadi lempar poster coming soon dulu. Oke. Terus ternyata atensinya, saya nggak ngira bahwa ternyata atensinya tuh segede itu, orang-orang pengen nonton. Oke. Jadi ya udah bikin coming soon, tadinya cuma di Jakarta doang. Tahu-tahu Purwokerto, Malang, Kediri, Surabaya, sama kemarin ngobrol sama Jogja sama Bandung, ya udah bikin aja sekalian tur kecil-kecilan. Jogja tapi belum ada tuh. Iya, ini posternya belum diupdate soalnya Jogja baru di fix banget tuh 2 hari yang lalu. Yang bikin posternya siapa ya? Eki Priagung, ada anak Cakep stand up Bandung. Cakep ya? Iya, emang seniman, dia seniman. Itu gambarnya gambar lu? Harusnya ya, cuma katanya sih nggak mirip. Lebih mirip ke arah orang-orang Chinese Iya. gitu. Lu bukan Chinese? Bukan, saya Betawi, Cing. Hah? Betawi Ambon. Betawi Ambon? Betawi Ambon. Yang Ambon? Yang Ambon ini ibu. Ibu? Ambon ibu. Yang Ambon ibu, yang Betawi? Bapak Betawi. Kawinnya di sono? Di Jakarta. Oh di Betawi? Iya. Di Jakarta? Ketemu di Jakarta? Di Jakarta. Lo lahir di? Lahir di Jakarta. Terus gedenya di Ambon sama Ibu Tiri. Nah agak kompleks nih. Agak pusing. Belum pernah lihat Cing Abdel delay selama ini kan? Iya kan. Gedenya di Ambon tapi sama Ibu Tiri buat ibu kandung lo Ambon juga? Ibu kandung Ambon, Ibu Tiri Ambon juga. Nah bisa. Gemes ini gue gak apa-apa Cing. Iya boleh dong. Bokap lo kocak juga ya? Maksudnya nih, kan di Jakarta kawin sama orang Ambon. Iya. Ya, akhir lo merit lagi sama orang Ambon lagi. Iya. Di Ambon. Di Jakarta. Hah? Nikahnya di Jakarta, jadi orang Ambon itu juga lagi di Jakarta. Jadi nyokap lo orang Ambon, bokap lo merit lagi, orang Ambon lagi. Iya bininya? Iya, bininya. Baru ke
ke Ambon. Ambon. Saya dibawa sama ibu tiri ke Ambon. Oh, iya. Berapa lama lo gede di Ambon? Saya tuh hampir 19. 19 tahun? Oh, lama dong di... Jadi di Jakarta nih sebenarnya baru 4 tahun. Baru, jadi begitu lahir numpang lahir di Jakarta? Iya. Berapa lama terus langsung ke Ambon? Di Jakarta baru 4 tahun, masih banyak keluarga? Iya, keluarga bapak semuanya Masih di sini? Keluarga ayah semuanya di Jakarta. Nah, lo ke Jakarta ngapain? Pindah, karena Bokap di mana sekarang? di Jakarta. Oh, dari Jakarta juga? Oh, kenapa? Emang agak musik sih. Gara-gara ngomong. Dia mending mati kan makanya daripada kayak gini. Iya, kita jadi bingung tuh gara-gara bokap gue Betawi, nyokap gue Ambon. Nah, gue gedenya di Ambon sama ibu tiri. Nah, itu yang bikin jadi agak bingung jadi gitu. Ceritanya gini, Cing. Nah. Bapak saya tuh nikah sama orang Ambon. Iya. Kemudian cerai. Iya. Habis itu nikah lagi sama orang Ambon lagi. Iya. Dua-duanya ibu tiri saya ini lagi di Jakarta. Terus karena keluarga dia di Ambon gak punya anak cowok, ya udah saya dibawa ke sana, dijadiin anak ibu tiri saya gitu. Nah, saya tuh ngiranya dia tuh ibu tiri. Saya tuh ngiranya selama hidup tuh dia tuh ibu kandung. Ternyata pas nyampe di Ambon, udah SMA apa kuliah gitu, baru ketahuan ternyata ini ibu tiri. Ibu kandung nggak ada di sini. Gitu. Pernah ketemu sama ibu kandung lo? Belum. Oh, belum. Lo nggak inget juga lo? Nggak inget juga. Itu ibu kandung lo kali. Iya, mungkin ya. Iya. Nah, ke Jakarta pindah sekeluarga semua? Saya doang. Nah, lo ngapain? Maksudnya ke Jakarta tuh lo awal-awalnya mau ngapain? Karena emang udah ada problem sama keluarga di sana lah. Oke. Akhirnya ketahuan karena bukan ibu tiri kan. Bukan ibu kandung kan. Oh, gara-gara itu? Gara-gara itu. Terus mereka baru tahu ternyata saya punya keluarga di Jakarta. Saya selama ini ngiranya nggak punya keluarga di Jakarta. Oke. Ya udah akhirnya ke sana, habis itu ngobrol sama orang mereka dan mereka tuh kayak marah gitu gara-gara saya mualaf. Oh, oke. Enggak, mereka belum tahu. Mereka baru tahu kayaknya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya, 2 hari yang lalu baru tahu dan ribut. 2 hari lalu ya, yang ini? Dari hari ini 2 hari lalu. Ini sekarang tanggal 25. Tanggal 23 baru tahu lo mualaf? Ya, gara-gara videonya Deddy Corbuzier. Jadi waktu itu saya somasi, terus ketahuan. Ya udahlah, biarin. Iya, udah ketahuan juga ya. Udah ketahuan juga. Sedangkan lo mualaf sejak masuk Islam sejak 2017. Pas di sini. Oh, pas ke sini. Oh, iya. Oke. Lo ke sini mau ngapain setelah ribut-ribut nih? Gue ke Jakarta aja dah. Ngikutin keluarga asli lah. Atau di sana bukan keluarga kandung gua, gitu maksudnya. Kan ada bokap lo. Bokap saya di ini kan, di Jakarta. Lah, lo ke Ambon nggak sama bokap? Nggak sama bokap, sendiri sama ibu tiri. Kan tadi bilang gitu, dibawa sama ibu tiri aja. Bapak saya tetap di sini. Oh. Gue sih ngiranya masih sama bokap. Enggak sama bokap. Sama ibu tiri sama ada tiri saya. Oh. Nah, anak dari ibu tiri. Lah. Nih. Berarti di sana ada bokap lagi? Bokapnya? Oh iya, sekarang udah nikah lagi dia. Ibu tiri saya udah nikah lagi. Iya, berarti lu punya bokap di sana, bokap tiri. Bokap tiri ya. Iya, bokap tiri-tiri. Bokap tiri-tiri. Ada bokap tiri-tiri satu di sana. Nggak, waktu lo pergi ke Ambon, dibawa sama ibu tiri. Iya. Itu dalam kondisi cerai juga? Iya. Oh, gitu. Ya. Maksudnya jadi begitu tahu lo memang agak pusing lah ya. Agak pusing. Ternyata pantasan selama ini mereka tuh memperlakukan saya tuh gini. Pantasan mereka tuh kayak gini, pantasan beda, pantasan gini, pantasan muka saya tidak ada yang mirip gitu-gitu. Oh, oke. Akhirnya nyari tahu sendiri ternyata ada di Jakarta. Sebenarnya tapi kalau sama ibu tiri oke dong karena dia mau bawa lo ke sana. Ibu tirinya baik, tapi kayaknya dia hanya cinta pada ayahku saja dan hartanya. Nah, kocak, iya. Ibu tirinya baik ya. Ibu tiri baik yang membuat lo jadi ngerasa nggak
gue bukan seharusnya gue berada di situ karena lingkungan yang Lingkungannya kayak iparnya, adiknya, opa saya di sana tuh yang perlakuannya beda. Jadi kayak ngerasa kayaknya emang bukan di sini gitu. Dan ibu tiri saya juga udah pindah pulau juga, ikut suaminya kerja. Jadi saya ditinggal sama oma, opa, sama saudara. Dan emang kompleks teman-teman. Ya gini lah. Oh, ibu tiri lo juga nggak ada di situ? Iya, jadi cuma naro, tinggal selama 2 atau 3 tahun, terus pindah pulau lagi jadi PNS di pedalaman. Terus lo ngerasain ibu tiri lo baik kapan? Iya, 2-3 tahun itu dong. Makanya sejauh ini baik karena cuma sering ketemu beberapa bulan sekali gitu. Oh, oke. Akhirnya, nah selama di sana, lo tahu nggak bokap lo siapa? Nggak kenal bokap. Nggak tahu bokap. Baru tahu pas udah gede. Pas 2017 ke sini. Ya, itu pun dihubunginnya dari saudara-saudara di sini. Kayak itu tuh bukan saudara lu, itu tuh bukan saudara kandung lu gitu-gitu. Lu kalau mau nanti ketemu di sini. Terus udah ya coba ke sini dulu, ketemu ternyata banyak banget ada keluarga di sini. Terus itu udah tahu baru balik ke Ambon. Pas balik ke Ambon. Tapi sama keluarga Ambon baik-baik aja? Tentu nyalain dong, udah dibuka nggak dinyala gue? Tentu tidak. Setelah 2 hari kemarin tentu tidak. Iya. Baru tahu dari, kayaknya udah lama di somasi deh lo. Iya, tapi baru viral ke mereka kemarin, kayaknya ada yang cepuin deh. Cuma nggak tahu juga sih. Rerunnya baru diputar di YouTube Ambon baru. Emang agak telat ya koneksinya gitu. Sampai delay berapa minggu tuh. Iya. Tapi lo memang tahu resikonya segala macam lo ngomong gitu di somasi. Kan ini yang pertama kali lo omongin kan berarti kan? Karena mikirnya mau diumpetin sampai kapan gitu. Maksudnya cepat atau lambat mereka akan tahu. Jadi ya gimana caranya mereka tahu ya udah biarin aja. Tapi gimana caranya mereka tahu tuh di satu tempat yang emang insight-nya gede sekalian. Iya, betul. Jadi bener mending di Deddy Corbuzier di somasi langsung saya keluarin aja. Tapi kan selama berapa belas tahun, 19 tahun di situ kan andil mereka juga gede loh untuk bikin lo sampai segede ini gitu. Lebih ke arah nggak seburuk-buruk semua gitu. Ada sesuatu positifnya dong. Positifnya lebih ke arah tahu cara bersikap gitu, Cing. Maksudnya? Di Ambon tuh saya dididik jadi orang yang sopan. Oke. Kayak tahu cara ngomongnya sama orang tua gitu. Terus kalau misalnya ngobrol sama orang lebih tua gimana? Terus mental sih, lebih ke arah mental gitu. Mentalnya kebentuk. Kebentuk di sana ya. Mentalnya dalam artian kayak ya gitu kayak sopan santunnya gitu, Cing. Kayak misalnya kalau di Ambon tuh kita tuh nggak, kalau misalnya dipanggil sama orang yang lebih tua itu nggak boleh ya doang. Oke. Harus ada embel-embel siapa yang manggil. Oke. Misal Cing Abdel manggil Aldi. gini, Aldi. Nggak boleh tuh jawab ya. Harus ya Cing. Oh. Ya Om, ya Pak gitu, nggak boleh. Ya Pak, kalau ya doang biasanya diomelin. Ya siapa ya, anjing ya babi. Ya. Gitu, Cing. Sekeras itu gitu. Kalau sama orang tua jangan nggak sopan gitu, harus ada ya siapanya. Oke. Ya pasti ada hal positifnya lo gede sampai sekarang gitu. Jadi pas di Jakarta ketemu sama orang lebih tua tuh tahu cara ngobrolnya. Oke. Nah, di Jakarta langsung stand up atau lo di Ambon udah stand up? Di Ambon sebenarnya udah stand up. Oke. Cuma ya mungkin karena emang nggak ini aja kali. Beda kali. Okay. Di sini kan, di sana kan tempat komik cuma satu. Okay. Terus setiap minggu, jadi perkembangannya tuh tidak secepat di Jakarta. Betul. Di Jakarta kan di mana-mana tiap hari ada. Ya. Jadi saya pas ke Jakarta waktu itu di rumah tuh nggak ada ininya, nggak ada teman. Di lingkungan tetangga tuh nggak ada teman. Di mana lo tinggal di mana? Di Jakarta Timur, di Cijantung. Oke. Habis itu mikir kayaknya daripada diam-diam doang gini, coba lanjut stand up deh gitu. Terus datang ke stand up Jaktim waktu itu di Buaran. Oke. Ke Buaran stand up baru mulai teman. Jadi sekarang tuh teman saya 90% anak stand up. Dan teman baru semua. Karena lu memang gak punya teman lama ya di sini. Lama di sini nggak ada. Oke. Jadi semuanya tuh teman-teman baru dari stand up. Oke. 90%. Masuk ke Jaktim, ikut open mic. Iya, hari pertama datang langsung open mic. Lucu? Tidak. Di Ambon lucu gak?
Kayaknya buat orang Ambon lucu kayaknya, Cing. Oke. Karena pas saya bawain ke sini kurang. Tapi buat orang Ambon itu lucu, tapi pas bawa ke Jakarta kurang. Iya. Bukan masalah kadarnya ya, cuma beda tempat Iya, aja. mungkin ya? beda tempat sama ngerasa ternyata di Jakarta tuh stand up-nya tuh udah berkembang jauh banget. Maksudnya bedanya gimana sih? Kayak di Ambon tuh waktu itu masih pakai kayak jokes yang kadang masih ada kodiannya. Terus masih absurd. Nah, kalau di sini tuh kayak udah berkembang, kayak kita cerita personal gimana orang tertarik sama kita gitu-gitu. Ya. Kalau di Ambon tuh masih belum kayaknya. Setelah dari Jaktim, setelah lo bergelut di stand up, lo kerja nggak? Sempet kerja tuh sama Bang Panji Comika. Jadi Bang Panji tuh Comika tuh tempat kerja pertama Tahun? saya. 2020 pertengahan. Oh, ya kan sebelumnya nggak kerja tuh, lo ngapain? Lo 2017 di sini kan? Iya, cuma stand up doang. Hidup dari? Hidup dari keluarga. Jadi masih dibiayain gitu selama Iya. tahun. Karena kan kuliah udah selesai di Ambon. Oke. Ya udah di sini gitu-gitu aja stand up keliling-keliling. Di situ kerja sama Bang Panji, sempat pindah kerja ke istrinya Bang Panji, Mbak Gamila, jadi tim kreatifnya dia. Terus sekarang udah fokus di MLI. Iya. Kuliah apa waktu itu? Jurusan? Komunikasi. Iya. Komunikasi. Iya. Nggak kepake di sini. Maksudnya lo cari kerja dengan modal kuliah lo ke tempat-tempat kerja yang lain gitu, bukan stand up. Enggak. Emang nggak kepengen? Nggak kepengen. Bukan nggak kepengen sih, emang karena bingung mau memulai dari mana lagi, kayak ini startnya dari mana lagi nih kira-kira nih. Kalau misalnya kita mulai dari nol, jadi mending yang udah kebangun karena suka aja ya itu udah stand up. Iya. Begitu masuk ke sini lo pergaulan pertama lo adalah di stand up sih. Iya. Ya jadi circle-nya ya situ-situ aja. Circle-nya situ aja. Oke. Iya. Akhirnya jadi talent di MLI. Iya benar sih. Sejak kapan itu? Desember 2021. Jadi ini udah mau setahun. Udah masuk tahun. Waktu lo yang ikut di PMJ itu berarti lo udah MLI ya? Iya, udah MLI itu. Iya. Yang Polda Metro Jaya kan? Iya. Bener, itu udah MLI, Cing. Padahal bagus lo di situ. Enggak ngerti sih, kayaknya ada yang bilang para polisnya tersinggung. Jadi pas saya naik tuh ada anak-anak komunitas di belakang bilang, catat nomor teleponnya, catat, cari alamatnya gitu. Kayak mungkin terlalu keras juga sih. Nah dari situ belajar, tapi di satu sisi yang PMJ kan, yang pas di Kemang Village kan ada yang bilang kayaknya itu keras banget ya. Saya stand up-nya keras banget. Di satu sisi merasa bersalah juga gitu. Karena nggak tahu, ibaratnya nggak tahu positioning. Kayaknya kayak gitu jangan di tempat umum semua orang bisa nonton, meskipun rata-rata orang setuju sama opini saya gitu. Iya. Tapi di satu sisi positifnya adalah orang jadi udah ada gambaran kira-kira saya kalau stand up bentuknya seperti apa. Iya. Materinya mungkin tetap itu, cuma cara mengemasnya mungkin. Iya, cara mengemasnya emang itu terlalu mentah kayaknya. Pilihan diksinya perlu dipertimbangkan. Dipertimbangkan, emang itu terlalu nonjok sih. Iya. Selama sebenarnya punchline-nya mah tetap itu, cuman mungkin di setup-nya pilihan diksinya harus diperhalus. Benar. Di tempat-tempat tertentu. Apalagi ada orang yang kita roasting. Iya. Lo menyadari itu gak sih? Pas turun baru menyadari ya kayaknya kelebihan deh gitu. Karena orang-orang udah mulai ngeliatin gitu kayak. Ajudan-ajudannya udah mulai ngeliatin. Itu udah mulai parno sih. Kayaknya di tempat parkir gue dipukulin deh gitu. Siap nih bonyok di tempat parkir. Ya karena secara materi premisnya bagus gitu ya. Iya. Sayang delivery-nya ini aja terlalu menggebu-gebu. Ya. Kadang ada diksinya halus, tapi cara energi yang dikeluarin menggebu-gebu juga bikin orang tersinggung gitu. Iya benar. Memang sih kata Panji tersinggung mah urusan orang lain. Tapi kan kita juga tahu mana yang bisa bikin orang tersinggung, mana yang enggak. Iya benar. Kayaknya waktu itu belum sadar aja. masih. Maksudnya lo sudah berapa sering menghadapi penonton yang
yang heterogen lah, yang maksudnya yang enggak, kalau MLI kan kayaknya homogen lah, orangnya udah tahu lah. Udah tahu penontonnya. Penontonnya udah tahu. Nah yang majemuk gitu, lo sering nggak udah? Oh, ketemu penonton-penonton yang baru pertama kali nonton saya terus kaget gitu. Kayaknya sering sih. Lebih pernah waktu itu ngisi bikin acara Comedy Junkies di Kokas waktu itu di Padamu Negeri. Terus stand up, saya pikir karena Comedy Junkies tuh usianya orang-orang yang suka stand up. Jadi ya udah harusnya mereka ngerti dong, kita kalau stand up ngomongin apa aja boleh gitu. Saya lagi stand up terus disautin, stand up disautin gitu kayak. Dari situ sadar, oh berarti nggak semua orang tahu kita. Gitu. Terus akhirnya itu saya lagi ngomongin soal ketemu sama cewek norak gitulah, pengalaman ketemu cewek norak. Terus dianya kayaknya tersinggung. Gitu. Kayak mas saya waktu itu lagi bilang dia tuh ceweknya tuh dari daerah mana. Jadi gue kenal sama cewek ini, dia tuh dari sini. Ternyata dia ini dari daerah ini. Tapi saya nggak bilang kalau orang daerah itu norak, cuma bilang cewek ini dari daerah ini. Tapi ke belakang ceritain kalau cewek itu norak. Terus dia nyautin kayak. Karena dia dari daerah itu. Nggak semua cewek ini norak ya. Iya. Sebenarnya kalau lo nggak sebutin nama daerahnya juga aman kan? Bisa aman. Cuma emang nama daerahnya lumayan lucu sih. Jadi kayak menambah kelucuan kalau ngomong nama daerah itu. Tapi ternyata kebetulan ada orang dari daerah itu dan dia tersinggung. Iya. Jadi itu yang maksudnya sensitivitas itu yang harus harus ditingkatkan. Harus diasah, apalagi lo udah sadar bahwa materi lo ya keras-keras gitu. Keras. Jadi semakin difilter mana yang bikin orang tersinggung gitu ya. Lo ngelatihnya gimana itu? Kan ada sih orang yang udahlah lo tersinggung, gue pengen bawain yang kayak begini gitu. Kalau lo tuh modelnya yang mana? Nah, ini diajarin Mas Panji juga gitu. Diajarin Mas Panji sama senior-senior. Kayak Zawin, kayak Wira pada bilang mereka tuh kita tuh nggak boleh egois gitu. Nggak boleh karena kita udah ngerasa di panggung, kita nggak boleh ngerasa ini tuh punya kita. Jadi bebas harus mau ngomongin apa. Kita juga harus menghargai orang yang nonton juga. Jadi mau nggak mau kita juga harus ngikutin gitu. Kira-kira maksudnya mereka kan udah datang menyempatkan waktu nonton, gimana caranya kita tuh bisa bikin biar mereka tuh nyaman. Jangan yang semaunya kita bahas ini itu tanpa konteks. Nonjok sana nonjok sini tanpa konteks gitu. Harus mengerti perasaan orang yang nonton juga. Itu bisa terasa kalau kita sering. Iya sering. Nah itu karena sering. Iya, kalau misalnya dikasih tahu gitu kita masih ngawang-ngawang ya. Memang harus ada pengalaman manggung jadi tahu mana yang bikin gampang tersinggung, mana yang aman gitu. Nah di Mending Mati lo kan orang nonton udah pengen nonton lo nih dan tahu lo komedinya seperti apa. Lo mau jaga-jaga atau cuek aja? Kayaknya mau coba di awal kayaknya ngeraba-raba dulu deh. Soalnya beberapa ada yang DM gitu. Ada beberapa orang yang DM kayak, "Bang, saya nonton di kota ini. Kalau saya nonton show Abang berarti Abang adalah stand up comedian pertama yang saya tonton secara langsung." Atau enggak saya nonton di kota ini. Ini adalah stand up show pertama yang saya tonton. Saya nggak pernah nonton stand up sebelumnya. Abang stand up comedian pertama yang saya nonton. Gitu. Jadi gambarannya kayaknya ngeraba dulu gitu. Kayak penonton kira-kira kan nerima nggak? Kayak misalnya ngeluarin jokes yang masih tersinggungannya segini. Kalau orang nerima nanti coba dinaikin lagi gitu. Pelan-pelan gitu, Cing. Iya. Nah, menurut lo nih orang kenal lo tuh dari mana, Di? Nah, sehingga orang mau pengen nonton itu gitu. Alhamdulillahnya orang tuh kenal saya tuh bukan dari konten, Cing. Dari acara-acara stand up. Jadi saat saya keluarin show banyak yang mau beli gitu. Karena mereka udah tahu saya stand up-nya kayak apa. Nah, bukan kayak misalkan ada tuh yang dia tuh terkenal karena konten, pas stand up orang kaget, oh ternyata dia stand up gitu. Nah, kalau saya emang dari awal karena naiknya tuh lewat jalur stand up, jadi stand up di mana aja. Jadi orang mulai ngeh kalau saya stand up, pas saya lempar poster orang, oh iya bener nih dia pernah stand up sini nonton aku gitu. Jadi terkenalnya beneran karena stand up, bukan karena konten. Konten sih pernah bikin, cuma lebih ke arah hujatan.
Sebenarnya nggak ada yang salah sih orang terkenal karena konten. Iya benar. Iya nggak salah sih. Cuman apa ya, caranya aja lah. Ya. Caranya aja gitu. Jadi lo kebetulan memang dikenal sebagai stand up comedian. Iya, stand up comedian. Pernah manggung di sini, orang cerita segala macam. Nah, pengalaman sebelum bikin ini yang lo ditonton sama banyak orang di acara apa? Paling banyak. Paling banyak itu show-nya kalau misalnya show atau kerjaan gitu. Kerjaan aja, Kalau kerjaan, apa aja. Kerjaan saya paling banyak waktu itu di Pamulang. Yang nonton 5.000. Acara Universitas Pamulang, jadi kumpulan bidan-bidan gitu. lagi pada nolongin, nggak? Ada yang lagi bersihin hari-hari. Bersihin hari-hari, iya. Ada mandiin bayi. Iya. Jadi 5.000 orang? 5.000, 5.000-an orang lah. Oke. Gara-gara itu acara Universitas Pamulang yang isinya tuh bidan-bidan, mereka tuh lagi kayak bikin acara semacam pensi gitu. Oke. Terus ada satu orang panitianya tuh pernah nonton saya di PMJ. Oke. Wah, ini nih dia pernah naik di PMJ nih. Terus di DM, "Bang, mau nggak isi di sini? Saya nonton Abang di PMJ. Kalau Abang mau nanti acaranya di Universitas Pamulang tanggal segini gini." Terus saya mikir, "Oh, lumayan nih di kampus." Jadi masuk ke pasar anak muda juga. Iya. Udah stand up di Pamulang, tapi nggak tahu ternyata penontonnya tuh 4.000-5.000-an orang. Dan Banyak bener ya? iya banyak bener di dalam satu aula gede gitu, cuy. Dan itu pertama kali stand up paling banyak di situ. Tapi kalau untuk show yang paling banyak tuh show-nya Bang Adri kemarin. 1.400-an. Nah, waktu di bidan itu pecah. Kan lo belum tahu nih orang yang nonton lo siapa, orang komedinya kayak iya, gimana. Iya bener. Itu sih waktu itu, ini agak malu nih ngomongnya nih. Gak apa-apa. Jadi pakai helm. Jadi waktu itu stand up di Pamulang itu lebih ke arah, kayaknya tidak bisa dibilang pecah juga sih. Karena ternyata tempatnya tuh tidak kondusif. Tidak kondusif dalam artian karena itu kan banyak banget. Dan itu acaranya tuh kayak konser, jadi semuanya berdiri. Orang tuh nggak duduk. Jadi pas naik, stand up awal kena, 2 kena, 3 menit, 4 menit kena, 5 menit orang udah mulai capek berdiri kayaknya. Pas lagi stand up, ada panitia tiba-tiba masuk di depan saya gitu kayak, "Semua penonton duduk dulu ya, duduk." Ya Allah, maksudnya saya kan lagi naik nih, lagi stand up. Panitia nyuruh penontonnya duduk. Iya. Jadi harus ya udah duduk dulu. Duduk baru ngomong lagi. Abis itu udah nggak kena tuh. Ya udah. Karena kejeda-jeda itu ya. Iya, kejeda-jeda. Terus pada ini juga, pada teriak-teriak juga. Iya. Ada acara musik emang. Iya, abis saya tuh Okin. Okin mantannya Rachel V-nya. Iya. Okin naik sama duetnya gitu, Oke namanya. Okin aja, Bang. Udah gue present Okin sekarang nih gitu. Okin aja, Bang, ya jadi MC. Iya. Ya tapi itu menjadi pengalaman ya. Jadi pengalaman. Kalau di tempat-tempat yang memang bukan penonton stand up murni, ya jokesnya harus disesuaikan. Ya waktu itu juga saya bawain materi clean juga sih, jadi aman-aman aja. Iya. Sama ngomong-ngomongin ya kayak kita kalau lagi misalnya lagi stand up di mana kan biasa ngejilat-jilat dikit. Kayak waktu itu di Pamulang saya naik terus bilang gini aja, "Ceng, gue tuh dari dulu pengen banget punya istri bidan." Udah gitu aja. Nggak jadi, padahal mah nggak pengen. Astagfirullahaladzim. Iya. Bidan kan pekerjaan yang mulia. Sangat mulia. Sangat mulia, menyelamatkan banyak orang. Berapa persen penduduk Indonesia lahir ya ada turun tangannya bidan. Iya benar. Iya. Jadi kalau memang jodoh mau diapain ya? Iya. Kalau yang di Mending Mati berapa menit lo mau stand up? Nanti kalau komentar diserang bidan. Berapa menit? Kayaknya sejam. Kemarin sih sempat ngebadanin materi sama Bang Pras sama Bang Yuda Keling gitu. Kayaknya sekitar 120 menitan lah. Lama, 2 jam. 120. Enggak, 90. 1 jam setengah. 120 kayaknya kelamaan sih, 90-an, 90 menitan. Ada openernya juga? Opener nanti akan ini nanti rilisnya kapan sih? Belum tahu. Ini tanggal berapa? Di atas tanggal 3 nih.
Datang tanggal 3. Berarti udah rilis. Nanti openernya di Jakarta tuh ada ada Odi sama Fikri Skoy. Fikri kuning, Fikri Skoy. Fikri Lopis. Ya. Fikri kuning Lopis Skoy. Fikri apa sih sekarang dia namanya? Fikri Skoy. Dia udah pernah belum sih sini, Man? Dulu waktu open mic. Iya, open mic dia pernah. Ya. Fikri kuning, Fikri Fikri Skoy. Skoy, Fikri Lopis. Iya. Apa Fikri Lopis? Cuy, emang lu. Sekarang apa? Fikri Lopis. Fikri Skoy. Oh, Skoy. Skoy. Karena kalau diajak Skoy gitu. Iya. Yang sekolah di situ kan? Taman Jagakarsa kan? Iya benar, kampus di Geber gitu. Iya. Sehari yang berdua sama Odik sini dulu ya. Iya. Iya. Benar. Yang lagi belajar bisa ngeliat mobil lewat katanya. Iya. Fikri Skoy, terus MC-nya Bang Pras Teguh. Wih, mantap. MC-nya Pras Teguh, karena Bang Pras waktu itu kan gue jadi openernya dia kan di Oke. semua kota. Terus sempat minta tolong, Bang mau nggak kalau misalnya gue bikin show, abang jadi MC. Terus dia bilang, kenapa gue nggak jadi opener aja? Terus saya bilang, ya kalau lu jadi opener kan nanti guanya mati bang. Maksud gue kan, karena Bang Pras tuh saya udah kenal cing. Oke. Dia tuh tipikal yang kalau misalnya dia tampil, dia tuh nggak peduli siapa yang tampil setelah dia. Dia Oke. keluarin energinya habis-habisan. Iya. Jadi orang udah capek, taunya pas nonton saya udah habis, jadi mending MC aja. Nah, yang opener mah jangan yang lucu-lucu banget. Dia aja. Oh, dia aja lah gitu. Dan Fikri Skoy lah. Iya. Yang masih di bawah lo lah gitu ya. Enggak juga. Astagfirullahaladzim. Arogan. Attitude nih kalau kayak gitu nih. Iya. Tapi ini Komedi Jangkis apa sih? Kalau Komedi Jangkis tuh IP saya sama Fikri sama anak-anak, sama beberapa anak Jaktim. Anak Jaktim. Jadi itu tuh awalnya dibikin biar kalau misalnya anak Jaktim tuh ada alasan buat nulis gitu. Oke. Jadi tiap akhir bulan kami akan bikin satu acara stand up. Isinya komik-komik dari Jabodetabek yang menurut kami oke nih. Terus kami naikin. Jadi ada alasan buat nulis materi baru terus. Betul. Jadi Karena dan biar nggak nunggu juga harus diajakin show orang, mending kita bikin sendiri. Oke. Dan itu udah rutin bikin? Rutin tiap bulan, tiap akhir bulan kami bikin. Tiap akhir bulan pernah waktu itu sebulan 2 kali. Bukan di Jaktim aja? Bukan di Jaktim aja, kami kadang bikin di Jaksel juga. Terakhir apa yang dibikin? Terakhir tuh bikinnya di ada satu cafe gitu namanya Padamu Negeri, punyanya si Daniel Mananta. Oke. Jadi dia minta tolong bikin acara stand up dong di Kokas Padamu Negeri. Oke. Udah kami bikin. Isinya Yang tadi ada lo tersinggung itu? ya ada yang tersinggung. Ternyata Oke. dia tuh emang pengen datang nonton. Terus dia tuh tidak tahu bahwa ternyata stand up tuh sekeras itu. Habis itu nanti rencananya bulan Desember ada lagi. Oke. November ini nggak ada karena lagi pada sibuk sama kerjaan masing-masing juga, dan beberapa komik pada nggak bisa juga yang kami mau undang, jadi nanti dibikinnya di awal Desember. Awal Desember, oke. Lo audisian ikut gak sih? Audisi Suci kemarin ikut cing, cuma nggak ditelepon. Di mana? Jakarta? Iya nggak ditelepon, jadi ya udahlah. Tapi dapat itu? Dapat, nggak ditelepon. Terus mikir ya fokus off air lah. Gitu. Alasan-alasan orang tidak lolos. Iya. Fokus off air. Suca gitu? Oh, lo Suca- datang sini Suca udah nggak ada? Datang ada Suca, tapi jadi waktu itu saya audisi Suci 8. Oke. Di-cut sama Mas Panji. Nah, Terus mikir, kayaknya nggak usah deh. Kayaknya emang belum siap. Terus Iya. Suca 4 itu nggak ikut karena merasa mental belum siap. oke. Habis itu Suci Swan X juga nggak ikut juga karena mental juga ngerasa belum siap. Terus Suci 10 kemarin ikut, mental udah siap tapi ternyata jurinya tidak kasih lolos, jadi ya udahlah. Iya. Nggak Tapi mau nggak jadi. di-cut? Nggak di-cut, alhamdulillahnya nggak di-cut. Tapi tetap tidak lolos. Tidak Iya. ditelepon, nggak apa-apa sih. Iyalah, emang rezeki orang-orang Rezeki masing-masing. beda-beda. Iya. Makanya kayaknya nanti tahun depan Suca deh. Karena beda banget kan lo bikin materi buat audisi sama lo off air. Iya. Harus pendek tuh setupnya gitu. Iya, yang satu sekali ngomong dar gitu ya. Harus cepet mainannya. Iya. Oh, ini belum dibuka sih ya, tanggal 1 Desember ya. Kita tappingnya sebelum 1 Desember, jadi belum tahu animonya ya. 1 Desember 2022 sampai 30 Januari itu periode pre-sale. Early buat di Jakarta itu 1
Desember sampai tanggal 10 Desember early bird. Oh, early Jakarta bird. doang Oke, ya, Terus ya. nanti tanggal 15 sampai tanggal 15 Desember sampai tanggal 15 Januari itu pre-sale buat Jakarta. Oke. Terus 20 Januari sampai 17 Maret tuh normal buat Jakarta. Harganya? Harganya di Jakarta itu early bird 75, pre-sale 100, normal 150, Oke. terus OTS-nya 300. Kalau kota-kota lain nyesuain kayak Tempatnya di mana? kalau di Jakarta rencananya ada 2 tempat, jadi masih Oke. nunggu deal-dealan. Ada 2 tempat, kalau nggak di teater kecil, di teater Salihara. Oh sini ya? Iya di sini Salihara. Parkirnya tapi? Agak ribet ya Cok? Iya. Parkirnya? Ya nanti di teater kecil aja kalau gitu. Di Salihara? teater Salihara. Iya, teater Salihara. Rencana berapa? Berapa ini penonton? Nah di Salihara rencananya tembusin ke 350. Teater kecil bisa berapa? Teater kecil 250. 250. Nah kalau dari hitung-hitungan lo, ada tuh yang nonton segitu? Maksudnya dari? PD di Jakarta nonton segitu PD. Iya, Karena udah tahu cara promonya mau kemana, terus bikin apa aja biar orang notice ada show ini, terus nanti dan saya udah ada gambaran kira-kira bakalan mau kemana aja gitu buat promo Cing. Sama dari followers juga banyak yang dari 90% dari 80% dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Jadi udah bikin di Iya, Jakarta. dan followers Instagram lo adalah followers penikmat stand up lo kan? Iya, jadi Jadi paling enggak lo bisa lihat pasarnya bisa ada lihat, berapa iya, gitu ya? Ya. 90 menit bakal ngomongin perjalanan hidup lo sampai di Jakarta atau iya, perjalanan hidup dari Ambon terus ke Jakarta, terus di Jakarta kayak gimana sampai akhirnya sekarang tinggal sendiri. ya. Lo ngomongin tadi yang pindah ke itu aja udah bingung tuh orang-orang. Agak pusing nih. Iya. Harus di breakdown di belakangnya. Berangkat sama Ibu Tiri ternyata bapaknya enggak gitu. Iya. Kenapa? Belum ketemu sama ibu kandung lo? Belum. Nggak sekarang. Ya kita Ya, langsung ada ternyata. Langsung ada di layar ini. Tapi lo nggak nyari? Udah sih, udah nyari, Cing. Udah nyari. Udah nanya sama bokap juga? Ya, terus kata keluarga biarin aja lah. Oh nggak usah dicari gitu. Dia udah happy kali. Terus ya udah, emang udah nemu, udah tahu, Udah tahu. udah WA tapi ya Ketemunya belum? belum. Tapi udah WA. WA-nya juga saya WA terus di Blok. ya. Kayak emang dia pengen mulai kehidupan baru tanpa masa lalunya, jadi biarin aja lah. Iya. Agak bingung belokinnya kemana. Iya. Di blok sama ibu kandung. Iya. Nah itu alasan kenapa bikin show itu mending mati. Iya, banyak iya. banyak alasannya. Iya. Jadi buat yang ngerasa punya masalah gede, nggak segede Aldi lah. Lo di blok sama ibu kandung lo. Di blok sama temennya kita gedek. Iya di hide story aja kadang anjing ngapain lu story hide dari gua Iya. gitu. Ini di blok sama ibu kandung. Iya. Privilege lah di blok sama ibu kandung gitu. Iya. Jadi ada materi 10 menit. Iya. Sekarang memang lo udah memutuskan bahwa hidup untuk komedi dan dari komedi, atau Iya. karena belum tahu mau ngapain aja? Kayak jadi umur saya masih 23 kan, Cing. Iya. Jadi sejauh ini masih happy di stand up, masih ngerasa oh bisa nih hidup dari sini. Tapi kan saya nggak tahu, mungkin umur 30-an ngerasa udah stand up udah cukup nih, kerja biasa mungkin, nggak tahu. Jadi tapi sejauh ini sih masih hidup dari komedi. Dan ternyata komedi bisa menghidupi. Iya, baru sadar ternyata komedi bisa menghidupi kalau kitanya konsisten. Konsisten ya. Iya. Kenapa? Di calling sama lu diajak main sinetron, mau nggak lu? Kalau ada tawarannya mau aja Cik. Kalau ada yang pengen Kalau ada yang nawarin ngajakin, ya? Iya. ayo main sinetron mau. Iya. Kalau ada. Kalau ada ya. Mudah-mudahan di sini ada yang nonton. Kalau enggak juga masa enggak ada sih. Iya.
Kalau ada PH-PH yang memproduksi sinetron, ini mumpung ada Aldi, ya gue dulu lah yang ditawarin. Iya, orang yang punya channel dulu Iya. lah, masa gua yang bintang Enak tamu itu, aja lo, etikanya iya. mana? Iya sih, masa yang punya channel dilewatin sih. Iya. Lo promo-promo ke YouTube nih rencana? Rencananya. Promo untuk si Mending Mati ini. Iya. Mau promo kemana-mana, terus bikin video-video konten juga buat promonya. Kayak nanya-nanya orang. Lo udah ada timnya juga nih untuk ini? Kebetulan timnya saya sendiri. Jadi yang ngubungin desainer saya, terus ngubungin komunitas di luar Jakarta saya, terus yang ngehandle gedung saya sendiri. Jadi nanti kebetulan pas show, jangan kaget lagi show tiba-tiba saya ke belakang ngambil air sendiri. Kalau ada yang rekam saya suruh berhenti sendiri, asir penonton masih saya suruh duduk saya sendiri gitu. Nggak ada panitia. Nggak ada panitia. Iya. Tapi siapa yang ngebantuin lo nih? Nanti ada yang bantuin, ada namanya Helmi. Helmi Oke. ada anak stand up UNJ. Oke. Roadman-nya Bang Yuda Brajamusti. Udah, kami berdua doang. Iya. Kemarin kesini ya Helmi ya berarti ya? Udah nggak roadman-nya Yuda, udah. Udah bukan Di roadman. Comika dia kerja. Iya, Helmi sekarang kerja di Comika. Oh iya, yang kemarin datang sama Abdur ya? Iya. Yang kemarin. Oh bagian ini dia konten. Iya, Admin adminnya Comika dia. Admin Comika, iya. Jadi dia bakalan bantuin show. Tapi kan harus ada IO-nya lah, walaupun kecil-kecilan yang handle segala macam. Paling tidak pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan sih kayaknya udah bilang nanti bakalan bilang ke anak-anak stand up Jaktim buat bantuin. Oke. Masa sih lo ngebantuin gua? Iyalah. Oke, tadi coba posternya tadi. Terus Ada komedi jangkis dan stand up Indo. Stand up Indo apa idenya? stand up Indo support. Support apanya? Bantuin ke komunitas juga. Oke. Karena udah taruh logo stand up Indo nggak mungkin Mungkin yang nggak nggak mau bantuin. Iya, harus. Kemarin teleponan sama ngobrol sama Bang Ajis juga gitu. Bang, ini boleh nggak masukin logo stand up masukin logo stand up Indo? Kira-kira kalau misalnya saya bikin show stand up Indo support nggak? Oke. Oh iya stand up Indo support, nanti bilang aja kalau butuh apa-apa. Ya udah dimasukin. Oke. Di komedi jangkis sebagai? Saya Enggak ini. komedi Di sini? jangkis sebagai IO-nya. Oke. Promotor. Promotornya. Jatuhnya promotornya. Soalnya. Untuk semua ini, untuk Iya, semua semua kota. Jadi komedi jangkis kerjasama sama stand up komunitas lokal. komunitas. Malang, Surabaya. Bandung, Purwokerto, Kediri, sama Jogja. Iya. Oke, seperti itu. Kan di mana di? Beli Tiketnya tiket kalau di kota-kota nasional di CP yang ada di poster masing-masing. Kalau di Jakarta belinya di Mending Mati bit.ly/mendingmati 2023. Oke. Nanti ada di deskripsi ya. Ditaruh ya. Tapi ininya bagus banget dah. Tuh atasnya itu yang ada hashtagnya fuck apa? Fuck you and your false positivity. Anjay. Anjay. Itu Your force positivity. Apaan tuh maksudnya? biasanya kayak orang-orang yang sok positif gitu loh, kayak ayolah kita tuh harus kuat gitu-gitu. Kayak enggak lah, kita tuh kadang emang ada momen dimana emang kita harus mengakui ada momen dimana Kita lemah. kita tuh lemah gitu, nggak usah sok positif lah gitu. Maksudnya gitu pesan yang ingin Oke. disampaikan. Iya. Karena ada kan orang-orang yang sok positif gitu, Cing. Iya. Ya dia tuh nggak mau ngakuin kalau manusia tuh emang makhluk lemah aja. Ya. Ah, Gitu aja. iya. Biar apa ya gini ya, aduh. Iya. astagfirullahaladzim. Jadi kuat positif sama lo nih masih lo ngomong Iya aja. udah nggak masuk tuh. Dulu tuh kayak wah iya kita tuh gini. Tapi lama kelamaan karena ngerasain sendiri, ya udahlah masa kita mau denial kalau kita lemah gitu. Biarin aja, jalin aja, malah bisa jadi cerita lucu gitu di kemudian hari ya. Iya. Tapi kan lo ngejalanin sesuatu harus dengan positivity. Nah tapi di stand up saya ngerasa bahwa justru positivity itu nggak bisa jadi senjata, Cing. Oke. Karena di stand up kan kita keresahan, Iya. dan keresahan tuh emosi negatif. Iya. Nah emosi negatif di stand up justru jadi senjata itu. Oke. Makanya mau nggak mau kalau positif tuh terlalu positif juga nggak baik buat komik. Iya. Sempat ada di titik itu, Cing. Jadi saya baca buku filosofi teras. Ah, Komik baca buku filosofi teras tuh kayaknya nggak boleh deh. Stoikisme gitu. Jadi nggak ada resah-resahnya. Iya, jadi nggak resah. Ah. Jadi kayak mikir ya udahlah urusan orang. Padahal nggak boleh. Stand up tuh harus mikirin urusan orang ternyata.
Iya kan harus gitu. Wah, kok dia gini sih? Kok dia gini sih? Kok lu gini sih? Kok lu gini sih gitu kan. Nah, pas baca buku stoikisme mikir, oh ya udahlah. Oh ya udahlah. Tapi lama-lama mikir, ya gue jadi nggak ada materi dong. Iya. Enggak, pada saatnya begitu lo menjalankan stoikisme, ya lo juga nggak mikirin tuh buku itu, udahlah gue itu Jadi bodo amat sama buku itu juga ya. Enggak, tapi maksudnya gue ngerti. Gue juga pernah ada di posisi lo gitu. Iya. Ngerasa yang quote-quote itu Nggak masuk. nggak masuk gitu. Padahal secara nggak sadar lo sedang melakukan itu nih. Melakukan quotes itu. Iya. Lo bergerak, lo tidak nyerah, lo menggunakan sesuatu yang ada di dekat lo. Kan lo lagi menggunakan, mungkin secara konten stand up memang nggak boleh positif. Tapi untuk secara hidup ya? Hidup, Tetap lo lagi melakukan ini. Kalau enggak ya lo lagi di rumah ini. Tiduran. Pusing sendiri ya. Lo lagi pusing sendiri gitu. Oh iya juga ya. Jadi kita secara ngerti. Jadi di stand up kita tidak menerapkan quotes itu, tapi secara kehidupan. Quotes itu secara nggak langsung otomatis diterapkan. Padahal lo lagi melakukan ini. Sampai kapan gua akan kayak begini terus? Maaf ya teman-teman yang bikin quotes. Emang egois saya. Iya. Tapi mungkin secara konten di stand up, positivity memang harus kita singkirkan supaya kita bisa dapat lucunya kan. Iya, lucu itu memang banyak dari yang negatif-negatif gitu. Oke lah, Aldi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih, Cam. Jadi sampai acaranya juga bisa berlangsung sukses. Amin. Penontonnya banyak. Amin. Cepat kaya raya. Amin. Iya, dan cepat dibuka blognya sama ibu. Pasti ada satu saat dia akan ngebuka begitu loh. Aldi, anak gue tuh. Gitu. Kayaknya gue blog balik deh. Biar merasakan. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Aldi, sehat terus dan kita bisa ketemu dengan tamu berikutnya. Assalamualaikum.